Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu kembali nggih sama Bu Tika masih dalam pelajaran seni rupa nggih. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, tolong dicek kanan kirinya apa sudah bersih atau di dalam bangku masih ada sampah, tolong dibersihkan, dicek nggih. Sudah bersih? Bersih? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu nggih. Ketua kelas, mohon dipimpin berdoa, silakan. Nggih. Bu Tika absen terlebih dahulu nggih. Kok sepertinya ada bangku yang kosong, berarti ada yang tidak masuk ini nggih. Adelia Firda, kalau Bu Tika absen bilang hadir gitu nggih, biar nanti ada suaranya gitu nggih. Saya ulangi nggih, Adelia Firda hadir, alhamdulillah. Adelia Zivana hadir. Ahmad Eka Fandi, Ahmad Eka nggih. Ahmad Faruk hadir. Andin Naila hadir. Andin Puspa hadir. Arvino hadir. Axel Naila hadir. Cicin, oke. Citra hadir juga. Dava hadir. Dimas hadir. Farel hadir. Farid, Villa sakit. Villa hari ini tidak masuk karena sakit. Jessica hadir. Landika hadir. Siap. Latifatul juga sakit. Latifatul itu bangkunya sebelah sini nggih. Apa yang sebelah sana? Yang sebelah sini nggih. Miyagi hadir. Muhammad Raka hadir juga. Anugrah Hambali hadir. Iqbal Maulana. Oh ya, ini dari kemarin ini tidak masuk ya. Sakit apa ini kira-kira Iqbal? Lambung, ngamar. Oh, nggih. Narnia hadir. Nesya hadir. Randi, Revina hadir. Sarah nggih. Satya Rahagi nggih. Ulfa hadir. Yogi hadir. Raffi hadir nggih. Tadi Villa sakit apa ya kalau Villa? Kemarin masih masuk loh nggih Villa nggih. Nggih, sakit apa, panas? Ada tetangganya Villa? Enggak tahu, sakit nggih. Latifatul? Ada yang tahu sakit apa Latifatul? Panas juga nggih. Kita doakan bersama-sama anak-anak, semoga teman kalian yang hari ini tidak masuk ya, ada 3 anak, Villa, Latifatul dan Iqbal, semoga diberi kesehatan nggih, segera bisa berkumpul kembali dengan sampean untuk belajar di sekolah nggih. Kita kirim Al-Fatihah untuk 3 teman kita nggih. Semoga teman kita segera sehat kembali. Al-Fatihah. Selesai. Nih. Anak-anak masih semangat ya? Nih, masak masih pagi sudah loyo. Mana semangatnya? Kalau Bu Tika bilang mana semangatku? Ini semangatku. Semangat. Bisa? Bisa. Langsung tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Berarti semangat ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran kali ini ya? Siap? Siap. Bahagia? Ya. Ada yang sedih hatinya pagi ini? Boten. Sudah sarapan semua?
Sudah, alhamdulillah. Berarti semua dalam keadaan bahagia dan siap menerima pembelajaran hari ini, nggih. Nggih. Anak-anak, pembelajaran hari ini masih melanjutkan pembelajaran kemarin. Yaitu tentang apa? Masih ingat pembelajaran kemarin? Pembelajaran tentang apa? Yang keras dong. Gambar perspektif. Gambar perspektif kan kemarin ada 2. Apa? 1 titik hilang dan kali ini kita bahas yang apa? 2 titik hilang. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang sedikit materi gitu, nggih, karena cuma 1 jam. Kalau hari ini 2 jam, nggih, akan kita bahas secara tuntas dalam pembelajaran kali ini. Begitu. Anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau buat tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Jadi tebak-tebakan ini masih ada hubungannya dengan tugas sampai nanti menggambar perspektif 2 titik hilang, ya. Cluenya adalah ini tebak benda. Cluenya adalah dengan mata aku melihat, gitu nggih. Saya ulangi lagi, dengan mata aku melihat. Tolong ditebak ya. Dengan mata aku melihat. Bendanya persegi, nggih, bendanya persegi panjang, kotak persegi panjang berarti balok, nggih. Alasnya datar, digunakan untuk menulis. Apakah apa ini? Siapakah aku? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Atan? Yang tahu Atan? Hambali kayak aneh repetan. Oh, dhisik. Narnia. Meja. Benar masalah? Benar. Tepuk tangan dulu untuk Narnia. Lagi, ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini. Dengan mata aku melihat. Bentukku masih dengan bentuk dasar kotak. Aku biasanya digunakan untuk duduk. Siapakah aku? Ada yang tahu? Langsung katakan. Iya, bilang apa? Kursi. Benar. Tepuk tangan. Ya, benar. Jadi pembelajaran kita kali ini masih melanjutkan pembelajaran minggu lalu, anak-anak. Ya, itu Jeng nih, tujuan pembelajaran ini adalah, kelihatan enggak? Oh, sebentar ya ini. Peserta didik mampu memahami konsep perspektif 2 titik hilang dan mengaplikasikannya dalam menggambar objek secara tepat. Saya ulangi lagi, peserta didik mampu memahami konsep perspektif 2 titik hilang dan mengaplikasikannya dalam menggambar objek secara tepat. Jadi, hari ini karena kemarin Bu Tika di pertemuan kemarin sudah menyinggung sedikit tentang materi gambar perspektif 2 titik hilang ini, jadi di pertemuan kali ini fokus kita adalah mengaplikasikannya dalam menggambar objek secara tepat. Di depan Samen ini ada apa, anak-anak? Meja. Coba diperhatikan mejanya. Coba semua diperhatikan mejanya. Meja kan kotak persegi apa persegi panjang itu? Persegi panjang. Kalau Samen amati pojok sama pojoknya, pojok ujung-ujung, ujungnya sudah diamati semua? Ujungnya, kalau misal Samen tarik garis ujungnya ke ujungnya, dia akan membentuk apa, anak-anak? Membentuk membentuk apa, Hambali? Titik hilang. Titik hilangnya ada berapa itu? 2. Ada di sebelah mana, anak-anak? Kanan dan kiri. Bener lah. Ini adalah konsep dasar dari perspektif 2 titik hilang. Pinter nggih. Nah, pernah gambar meja atau kursi sebelumnya? Pernah. Kelas berapa?
Gambar meja sama kursi. Kelas berapa? Kelas SD pernah, kelas 7 pernah ya waktu menggambar geometris. Ingat balok kubus pernah? Nggih, masih ingat? Nggih. Waktu menggambar itu sampean pernah memperhatikan gambar sampean kira-kira kelihatan kursi sama meja sampean kelihatan logis berdiri apa ada yang doyong? Ayo jujur. Hah? Doyong. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa sampean gambar kursi kok iso doyong gitu? Kenapa ayo? Karena apa? Karena apa kira-kira? Ada yang tahu? Ayo. Ayo. Ada yang tahu? Pino? Boten. Rio, kira-kira tahu ndak? Hah? Boten. Jadi pernah ndak menggambar seperti itu? Jadi meja tapi kayak aneh doyong, ora kok berdiri tegak. Pernah? Pernah ya mengalami seperti itu. Nah, ini disebabkan karena apa? Ya karena tidak menggunakan apa? Perspektif. Jadi gambarnya atau garisnya ini tidak apa? Tidak digaris secara tepat. Gini. Jadi pembelajaran kita kali ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran di kelas 7 dan juga pembelajaran di SD, bahkan masih ada hubungannya dengan pembelajaran kemarin. Ya, kalau di kelas 7 gambar perspektif 2 titik hilang ini masih ada hubungannya dengan menggambar benda geometris. Kalau di SD pernah ini hubungannya dengan menggambar bentuk. Kalau pembelajaran kita kali ini ya yang kemarin ini masih ada hubungannya dengan menggambar perspektif gitu. Perspektif 2 titik hilang sama 1 titik hilang bedanya ada di apanya anak-anak? Ada di apanya? Titik hilangnya. Titik hilangnya kalau 1 titik hilang berarti titik hilangnya di mana? Di tengah. Jumlahnya ada berapa? 1. Kalau 2 titik hilang? Ada 2. Oke. Betul ya. Jadi tujuan pembelajaran sudah Butika sampaikan. Anak-anak, kalau sampean ini hanya dengan perspektif. Landika minta tolong bisa tidak kursinya ditaruh di sini Landika. Kursi itu yang kosong. Butika minta tolong taruh di sini nah. Sini. Terima kasih Landika Tolong diperhatikan kursi ini anak-anak dengan posisi sampean duduk. Kursi ini diperhatikan dari posisi duduk. Yang paling kelihatan apanya? Depan atasnya kelihatan enggak ini? Kelihatan tapi sedikit. Bawahnya? Tidak kelihatan. Coba sekarang sampean duduknya agak di lantai, dodok gitu, agak jongkok gini. Nah, kayak gini. Nah, agak jongkok. Tolong diamati kayak gini. Hambali orang unu hambali duduk biasa, Kelihatan enggak kursi di sini? Oh, itu yang sana. Coba pindah ke sini biar apa? Lurus dengan objek. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Di sini nak, kalau sampean tidak kelihatan kan karena sampean terhalang sama bangku, Kelihatan enggak? Kalau sampean lihat dengan posisi seperti ini, duduk seperti ini sama duduk di kursi tadi, sama apa beda? Beda. Sekarang coba berdiri. Coba berdiri. Kelihatan? Kelihatan. Masih sama atau berbeda ini? Berbeda. Apanya yang membedakan? Apanya? Kalau ke atas yang kelihatan yang apanya? Bagian atas. Kalau di bawah tadi kelihatan yang bagian apanya? Bawahnya. Apanya yang membedakan? Apa? Bentuk
Jacknya, pinter. Silakan duduk kembali. Andin, pinter ya. Pokoknya. Jadi posisi posisi sampean dalam melihat objek itu akan menentukan apa tadi? Bentuk objeknya. Masih ingat kemarin itu waktu Butika menjelaskan tentang teknik menggambar perspektif dua titik hilang. Kalau sampean duduk tadi, duduk di lantai, jongkok di lantai, itu kira-kira sama dengan konsep teknik perspektif yang apa? Perspektif mata kata, pinter. Kalau duduk di bangku, mata normal. Kalau berdiri tadi, perspektif mata burung. Hebat kelas 8C, semuanya masih ingat dengan konsep atau materi tentang perspektif dua titik hilang. Sekarang kita fokus ke praktek mempraktekkan perspektif dua titik hilang. Ya, no penggaris sih kira. Nah, kalau Butika menggambar garis seperti ini anak-anak, ini adalah langkah pertama kalau kita membuat gambar perspektif. Nah, ini namanya garis apa? Horizon, pintar. Setelah itu, kalau perspektif dua titik hilang, kita akan membuat dua titik hilang yang ada di mana? Kanan dan kiri. Gini nggih. Nah, setelah itu nanti kita buat garis bantu. Garis bantu itu namanya apa, anak-anak? Ayo. Garis apa kemarin? Garis bantu itu namanya apa? Garis proyeksi, pinter. Oke. Jadi kita buat di tengah seperti ini, nanti digaris lagi seperti ini. Ya, objeknya ada di mana? Ya di tengah. Oke. Tergantung nanti sampean mau menggambar apa gitu. Di sini Butika sudah ada video gambar perspektif nggih. Sampean perhatikan baik-baik tutorialnya nggih. Sampean perhatikan baik-baik. Setelah itu nanti Butika akan membagikan LK untuk sampean nggih. Kita praktek menggambar perspektif dua titik hilang. Ini memang sengaja tidak diberi suara nggih, biar sampean fokus sama gerakan-gerakannya aja. Kelihatan yang belakang? Tuh. Nah ini. Tak goleki wong iki.
Gampang ya? Gampang. Kira-kira itu nanti gambar apa anak-anak? Gambar apa kira-kira? Almari. Oh, kita lihat. Almari kah? Untuk sakit.
Ngantuk. Ngantuk. Coba cuci muka dulu di depan. Kalau ada video gini ngantuk ya anak-anak ya? Nggih. Soalnya sepi ya. Oke, sampai sini. Apa masih gambar almari menurut sampean? Masih? Boten. Gambar apa kira-kira? Wadahe? Kerupuk. Ada lagi? Berarti tempat kerupuk gitu nggih. Ada lagi anak-anak? Gambar apa ini? Ayo, tadi ada yang bilang almari. Apakah masih almari kalau seperti ini? Hah? Apa Win? Wadahi kerupuk, nggih, tempat ke kerupuk. Iya apa enggak? Tempat kerupuk apa? Bukan ini. Nah, ini kan sudah kelihatan toh gambarnya. Ini tinggal membuat detail dengan ditebali pakai spidol hitam. Nih. Setelah Saman perhatikan video tadi, video ini, nah ini buat detailnya untuk atas, nih, bagian atas, detail bagian atas. Nah, ya detail bagian atas. Dah, jadi ini sederhana, nggih. Apa ini tadi gambar apa? Tempat kerupuk. Kalau sampean perhatikan dari tadi, ya, Butika contohkan juga, terus di sini di tayangan video, gambar perspektif, kalau kita membuat gambar perspektif, itu selalu dimulai dengan apa dulu? Membuat apa? Garis apa namanya? Garis Setelah itu, kita tentukan titik hilangnya. Setelah itu, ya ini ada ini kelihatan enggak kursornya Butika? Kelihatan nggih. Ini tadi yang namanya garis apa anak-anak? Garis apa Dim? Proyeksi. Nah, kalau sampean perhatikan anak-anak, garis proyeksi ini selalu dimulai dari mana? Dari arah titik hilang. Jadi dia tidak boleh maksudnya gawe langsung nabrak-nabrak gitu. Oke, jadi objek ini selalu dimulai dari titik hilang dengan bantuan garis proyeksi. Gitu. Ya, ada yang ditanyakan untuk tutorial menggambar perspektif dua titik hilang. Jadi intinya masih sama dengan perspektif satu titik hilang ya anak-anak nggih. Bedanya cuma di dua titik hilang itu titik hilangnya ada dua gitu. Anak-anak tadi untuk teknik gambar perspektif itu kan ada berapa? Ada berapa, Cin? Teknik gambar perspektif ada berapa? Ada siapa yang bisa miyagi? Mungkin ada berapa? Ada 5. Ada berapa Landika? 5. Ada berapa? Asal teknik menggambar perspektif atau jenis gambar perspektif. Ada berapa? Ada berapa? Kembali? Ayo, mau wis lali? Ada berapa? Farid? 3. Pertama perspektif mata kata. Kedua perspektif mata normal. Ketiga perspektif gambar ini, yang digambar ini. Kira-kira perspektif mata apa? Yang keras, mata normal. Kenapa? Karena dia nampak gitu. Kalau Butika punya gambar seperti ini, kelihatan enggak gambarnya dari belakang? Kelihatan enggak? Sebenarnya bisa ya saya tampilkan, tapi saya pengen ngetes kejelian ini ya, meripat sampean. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan? Rel, gimana? Kelihatan? Nah, menurut sampean, ini perspektif yang apa? Mata? Kenapa? Nah, betul. Berarti gak bisa ini anak-anak. Ya.
Ini mata burung. Wes pinter berarti. Setelah ini Butika bagikan LKPD. Nah, dalam LKPD ini ada petunjuknya. Nanti dibaca sama-sama, saya bagikan dulu nggih. Nggih. Satu-satu. LKPD-nya satu-satu. Nggih, satu anak satu, bukan satu bangku satu, nggih. Udah berapa? Kurang berapa? Dah, kurang satu. Asal loh, dah. Lengkap ini ya. Papat. Ke belakang lagi, Kang. Oke, nggih. Kita baca di petunjuknya terlebih dahulu. Yang pertama, amati salah satu benda yang ingin kalian gambar. Oke. Berarti kalau di dalam kelas ini yang bisa kita gambar pakai teknik perspektif, 2 titik hilang ada apa saja contohnya? 1 meja, 2 kursi, 3 almari yang ada di belakang itu nggih. Nggih. Berarti salah satu. Kalau salah satu berarti sampean bisa memilih apa tidak? Bisa memilih. Nggih. Untuk memudahkan pengamatan kalian bisa menyingkirkan bangku dan fokus pada objek saja. Jadi ini nanti bangku bisa sampean singkirkan nggih, bisa. Atau mungkin tetap di bangku juga bisa. Setelah itu segera berkelompok sesuai dengan kesamaan objek yang akan digambar. Oke. Jadi kalau sudah memilih nanti salah satu misalnya kursi, ya sing milih kursi nyingkir kursi-kursi dewe. Yang milih meja sendiri. Yang almari sendiri. Biar memudahkan sampean bekerja nanti. Setelah itu sampean juga bisa memilih jenis perspektif yang akan sampean gambar. Ya, tekniknya bisa yang pakai mata kata, mata normal atau mata burung. Wes bebas. Oke. Setelah itu gambar di buku gambar A3. Sudah membawa buku gambarnya anak-anak? Mana buku gambarnya Landika? Oh, dikeluarkan. Oke. Peralatannya sudah dibawa? Minimal ada apa? Kalau menggambar penggaris dan pensil. Oke. Setelah selesai menggambar, silakan berdiskusi melakukan penilaian antar teman dalam satu kelompok. Jadi nanti kalau sudah menggambar kan sudah berkumpul itu nggih sama teman-temannya. Setelah itu kumpul lagi sama teman-temannya, sampean gambar apa gitu nggih. Gambar apa misalnya meja ya kumpul meja, nanti sampean nilai pekerjaan teman sampean. Nanti instrumen penilaiannya dikasih sama Butika. Nggih. Jadi mana menilai nanti yang menurut kelompok sampean, oh ini yang paling sesuai misalnya gitu, nanti presentasi di depan ke kelas gitu. Setelah itu setelah presentasi kita apresiasi bersama-sama. Ada yang kurang jelas dengan petunjuk LKPD ini? Betul? Sudah jelas? Silahkan sekarang sampean bisa memilih objek. Kalau misalnya pilih kursi, kursinya tetap ditaruh sini aja ya, biar memudahkan sampean menggambar nggih. Nggih. Kalau pilih meja, silakan pilih meja. Kalau pilih almari berarti agak ke belakang. Gitu. Ayo silakan sampean pilih objek. Silakan yuk, pilih objek. Yang pilih udah milih? Udah mikir? Nah, yang milih kursi angkat tangan. Yang milih kursi. Nah, berarti kumpul kursi sendiri ya. Geser ke sini nggih. Geser ke sini, Miyagi, Narnia, geser ke sini. Yang mau gambar meja. Satu deret. Oke, berarti geser ke sini. Dimas, nggih, geser ke sini. Yang gambar almari. Oh, ternyata almari lebih banyak nggih. Berarti bagian sini nggih almari. Almari bisa fokus ke sana biar gambarnya di bagian belakang nggih. Kalau kursi bisa
pindah ke sini, yang kursi, yang meja sebelah sini saja. Nanti meja ada satu yang ditaruh di depan atau di samping sampean. Yuk, bawa buku gambar sama alat gambarnya masing-masing. Kursi tak pindahin ya, kursi ya. Nah, Landika, minta tolong ini dibawa dong, biar bisa. Ini minta tolong ditaruh di situ depan, biar bisa diamati teman kamu. Ayo. Ya, silakan diamati. Untuk almari berarti ngisi ke sana ya. Cari tempat yang paling nyaman, anak-anak. Meja berarti sebelah sini. Iki pengamatannya. Tahu ndok kene gak apa-apa. Sarakan ke sini. Kursi di sebelah sini. Kursi. Ayo, sing mengamati kursi sebelah sini. Untuk almari boleh itu ya. Sampean boleh kok duduk di kursi sana, terus hadapnya ke sini boleh. Nggak harus domprok. Kalau domprok berarti ini nanti perspektifnya sampean milih mata kata. Gitu. Anak-anak dengarkan. Posisi menggambar itu sesuai dengan teknik yang sampean pilih. Kalau sampean duduk di lantai berarti memang pilih perspektif mata kata. Kalau mau gambar almari boleh hadap ke sana. Jadi kursinya digeser hadap ke sana, ke almarinya, nggih. Boleh digeser ben orang ini. Atau diamati dulu terus dilihat. Nggih. 20 menit cukup untuk gambar? Cukup. Nggih. Buat garis apa? Enggak apa-apa. Satu buku gambar. Di satu buku gambar full tidak apa-apa. Oke. Langkah pertama, buat garis horizon terlebih dahulu. Coba, yuk semuanya sambil mengamati, nggih. Yang kursi ngamati kursi. Sampean tadi milih apa? Almari, Fandi. Nggih, nggih. Enggak mau duduk atau tetap di bawah? Mau duduk boleh duduk di sana. Sudah diamati almarinya? Coba diamati dulu detailnya. Pintu-pintunya ini, nggih. Benda-benda yang di dalam almari ini anak-anak boleh tidak digambar. Nggih, untuk yang milih almari boleh tidak digambar. Jadi fokus ke almarinya saja. Kamu gambar apa? Meja. Kelihatan ya meja dari sini ya? Kelihatan ya? Ya sama. Buat garis. Bisa sampean bertiga kayak gini. Ya. Kalau misalnya digayakan boleh, tapi diusahakan bentuknya itu harus sama yang ada di kelas saja. Gitu. Kalau misalnya sampean ingin menggayakan yang ada di rumah sampean, gitu, ya boleh. Tapi diusahakan fokus yang ada di dalam kelas saja. Sampean bisa menggambar dengan 3 anak seperti ini. Bisa enggak? Kalau tidak bisa, pindah. Cari kursi, ditaruh sini. Atau gini, sampean amati dulu almari ini, terus boleh ke sana, boleh ke bangkunya lagi. Setelah itu kalau misalnya nanti butuh detail lagi, boleh kembali lagi lihat almari. Karena waktu kita cuma 20 menit. Ya. Bisa enggak kamu gambar bertiga seperti ini? Sepertinya enggak bisa. Pindah aja, ya. Pindah saja. Dilihat dulu almarinya. Dilihat dulu atau gini, ambil kursi taruh sini satu. Ya, jadi kok kene situ bisa, ya. Ada yang itu
Kalau kamu mau detail pakai spidol boleh, bagus. Ya nanti ya. Kalau misalnya enggak pakai spidol juga enggak apa-apa. Itu ada anak sorokannya loro ya. Bisa nanti buat detail sorokannya di sini. Nih, gini ya, untuk laci, sorokan laci gitu nggih. Ada yang mengalami kesulitan? Kamu bisa menggambar dengan 3 orang seperti ini? Bisa enggak? Kalau enggak bisa ambil kursi boleh terus ditaruh sini. Udah? Yaki? Udah mulai detail, nggih. Pakai perspektif berapa? Hah? Normal. Nah, Farid, kalau misalnya ini segini tingginya, kira-kira ini, hah? Kamu pakai perspektif apa? Normal. Kalau normal berarti antara tinggi atas sama tinggi bawah sama. Gitu. Jadi tinggi atas di sini ini sama ini disamakan. Gitu nggih. Biar enggak kelihatan panjang. Coba di itu lagi. Kamu pakai perspektif apa? Mata kata. Jadi lihat dari bawah kayak sini ya. Bisa. Ya. Kamu pakai perspektif apa? Faruk. Tuh. Mata burung. Faruk, kalau gambar perspektif selalu diawali dengan apa tadi? Mana garis horizonnya Faruk? Mana? Dihapus, jangan dihapus dulu. Nggih. Jangan dihapus dulu, biarkan saja kelihatan seperti teman-temannya. Ini juga, nggih. Jangan dihapus dulu. Mana ada? Nah, kayak gini juga ini. Ayo. Kira-kira terlalu tinggi enggak? Hah? Nggih, ini jarak ini sama ini sama. Kalau misalnya ini berarti ini agak diperlebar aja ininya, agak ke sana, gitu ya. Jadi gini itu, nggih. Ya, bisa diperbaiki, masih bisa. Gimana? Almari ya? Nggih. Udah diamati tadi almarinya? Sudah. Pintar. Ya, pakai gitu dulu, nggih. Ada kesulitan? Boleh, cuma nanti detailnya di itu nggih. Ini kan di sana kan tidak ada gagangnya. Pakai itu rolling ini berarti diganti pakai kaca, dikasih seperti kaca. Nggih. Ini pakai perspektif apa? Mata normal. Sip. Bagus. Kursi, betul karena kamu dari sini, betul. Pinter. Dari sini enggak butuh bantuan proyeksi, enggak perlu. Ya. Dari proyeksinya harus. Nah, ini Narnia ya. Kalau kamu lihat gambar kamu ini kelihatan kursinya jeglek apa ora? Kenapa? Penceng kan? Ayo. Kenapa? Kenapa Miyagi? Betul, karena dia tidak lurus. Jadi mau garis proyeksinya itu miring, garis yang tegak lurus ya tetap digambar tegak lurus. Diperbaiki nggih? Udah bagus, pinter. Gambar apa? Almari. Dari perspektif apa ini kalau kayak gini? Mata burung. Berarti sampean tadi berdiri ya waktu mengamati nggih. Pinter, sampean juga ini mata normal nggih. Lanjutkan nggih. Ini untuk yang enggak bisa dihapus dengan baik nggih. Karena nanti kerapian anak-anak nanti kerapian ada aspek penilaian kerapian nggih. Jadi kalau misalnya ada sisa dihapus aja sampai bener-bener dihapus. Apa? Oh iya, bagus, udah seimbang. Nggih. Diperbaiki. Farid diperbaiki. Itu gimana kalau sampean melihatnya itu? Hah? Terlalu panjang apa terlalu lebar? Coba diamati. Ayo.
Panjang apa? Lebar. Jadi konsepnya antara atas sama bawah disamakan. Oke. Nah, ini mungkin nanti bisa diperbaiki di bagian sininya, atau ini enggak usah sampai 3, dikasih 2 aja mungkin cukup. Untuk ininya ditaruh di sini. Gimana, ini miliknya siapa? Coba diperbaiki gitu nggih. Jadi ininya ditaruh agak ke sini. Sandarannya ini kan. Berarti pakai satu sandaran aja. Sini. Ini dihapus. Ya. Sudah berjalan 10 menit. Kurang 10 menit lagi. Dah, Cin. Karena kan gambarnya meja itu. Kira-kira ini kakinya kurang panjang apa sudah segini aja? Ayo. Ayo. Ini kan kayak gini toh, Cin. Nah, kamu menggambarnya dari mata apa? Mata normal apa mata burung? Ayo. Mata normal apa mata burung? Hah? Mata normal apa mata burung? Dalam. Jangan. Garis biarkan seperti itu, biar itu kelihatan kalau ini adalah gambar perspektif. Udah diperbaiki narnya. Ayo dirapikan. Anak-anak boleh sampai menggayakan, nggih. Jadi tidak harus plek seperti kursi di depan, nggih. Tapi itu hanya objeknya kursi, meja sama almari. Kalau misal sampai mau gayakan dengan kursi model yang lain ya, monggo silahkan. Kasih lacinya di sini mungkin. Nah, kayak gini. Nanti gitu. Apa? Kenapa? Kamu pakai perspektif apa ini? Burung. Nah, kira-kira kakimu ini sudah komposisinya udah bener apa enggak? Kakinya segini nih. Terlalu tebal atau gimana kakinya? Terlalu besar. Nih, bisa diperkecil. Nih, kalau untuk jarak kakinya udah bener, tinggal kamu ngasih detail aja di sini untuk bancian ini. Ya, Sel. Nih. Gimana Landika? Udah. 10 menit ya. Gimana Hambali? Pinter, sudah detail. Nggih. Gimana? Iki ini itu nih ya. Dalam. Nggih, sip. Jadi kalau untuk bagian halo, Hambali. Ini kan bagian dalam, berarti bisa diarsir agak gelap gitu nggih, biar kelihatan kalau ini tuh ruang dalam. Kakak gimana? Dah. Bisa. Gimana? Bisa. Dah. Bisa. Mudah, Pandi. Nggih. Garis-garisnya dihapus. Jangan. Garis-garis proyeksinya jangan dihapus ya anak-anak. Biar itu sebagai ciri khas gitu ya. Kalau yang sampai gambar ini adalah gambar perspektif. Gitu.
Ini garis itunya ini tetap tegak lurus, jangan dipencengkan. Nah, lurus kayak gini. Jadi mau ini penceng, mau ininya penceng atau apa ini miring atau apa, tetap digambar tegak lurus untuk yang garis berdiri. Nggih. Kalau yang miring berarti disesuaikan aja sama kemiringannya gitu. Nggih, Van nggih. Ya, kamu kurang satu lagi kalau misal pengamatan itu apanya? Ini bajian nih, lagi ini ya. Ya kan? Ini berarti rada ini, kena bajian. Iya, Rel. Susah ndak, Rel? Udah selesai, Rel. Ini almari kaca ini kamu model-model ya, Rel ya? Nih, pakai perspektif apa ini, Rel? Normal. Bisa narar ya gimana? Difradif. Wah, apa nih? Kakinya. Menurut kamu ini kakinya kepanjangan apa enggak? Serel. Sampai lihat, Rel. Landika gimana? Berarti di pendek. Nah. Kurang 5 menit lagi. Apa? Oh iya, sip. Sip. Betul. Farid dalam Faruk. Habis ngeten. Nggih udah. Udah jadi. Ini sebentar nggih. Sebentar Vino. Ini menurut kamu gimana kursi ini? Menurut gue ya apa? Ngeten. Sedikit menceng. Nggih. Karena ini dari atas ya, dari atas seperti itu. Nah ini susahnya kalau tidak pakai garis proyeksi. Nggih. Digambar garis proyeksinya dari sini. Nah, biar sama ini, ngono loh. Nggih. Kalau nanti itunya sama, pasti ininya juga ndak akan kelihatan beda. Nggih. Nah, berarti ini kemiringannya kurang ke sini. Nah, ngono loh. Nggih. Gimana, Vin? Oh, sip. Bagus. Dah, tinggal bikin detailnya aja, nggih. Ada yang belum selesai sama sekali, waktu kita tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi waktunya. Kenapa? Gambar mana? Kenapa? Iya. Udah? Udah selesai? Udah, tinggal detail ya. Gimana?
Bentar, ya gantian. Gimana nanti? Ini, ini kurang gini ininya. Terus detail kursimu kok jadi kayak gini. Ambilnya dari sini. Iki sing ejek salah. Soalnya ki ditunggang nang ngene, iki kudune kenceng ngene. Nah, mana coba pensilnya? Ya ini ndak boleh ini harus diluruskan sama sana. Ya. Udah. Apa? Nggih. Sip. Udah. Gimana, Nak? Nggih. Bagus. Udah. Almarinya. Udah. Sudah semua? Sudah, yang sudah boleh berkelompok seperti tadi nggih. Yang sebelah sana khusus kursi, sebelah sini meja, sebelah sini almari. Boleh kembali ke tempat masing-masing bawa LK-nya. Setelah itu sampean nilai ya, teman sampean, karya teman sampean saling menunjukkan hasil gambarnya masing-masing. Udah, kalau sudah minta tolong sini. Ini gitu ya, dikembalikan sana. Ayo Faruk, di samaran ya Bang Faruk. Udah selesai Faruk kamu. Landika boleh dikembalikan kursinya, dia minta tolong. Masih belum selesai, tinggal sedikit. Enggak apa-apa, dilanjutkan aja. Makasih ya Landika nggih. Anak-anak sudah kembali ke kelompok masing-masing. Nah, saling menilai nggih hasil temannya, nanti ditaruh di sini nama temannya siapa. Terus nanti ada kriteria penilaiannya, ada 3 anak-anak nggih. Yang pertama adalah penerapan prinsip perspektif. Penerapan prinsip perspektif ini berarti sama lihat, di sana ada 2 titik hilangnya tidak, ada garis horisonnya tidak, ada apanya? Garis proyeksinya tidak, ada objeknya tidak. Itu nggih yang dilihat. Kalau ada semua, skornya itu 5. Nggih, 5. Nah, di sini ada pedoman penskorannya. Nggih. Mohon maaf. Skornya maksimal 4. Nggih. Jadi kalau 4 itu maksimal, artinya prinsipnya ada semua. Oke, jadi garis proyeksi ada, garis horizon ada, titik hilangnya ada, objeknya ada. Itu. Terus yang kedua, ada kualitas observasi atau di sini proporsinya. Lah, dilihat proporsi. Kira-kira antara kalau kursi ya, antara kursi sama kaki-kakinya ini seimbang enggak? Meja sama kaki-kakinya seimbang tidak? Terus almarinya seimbang tidak, gitu nggih? Itu proporsi. Kalau seimbang dikasih 3, kalau kurang seimbang atau hanya sangat seimbang, sempurna, itu kasih 4. Kalau seimbang tapi belum sempurna, kasih 3. Kalau banyak kurangnya dikasih 2. Kalau salah penceng kabeh dikasih 1. Paham? Yang ketiga ada kerapian, kerapian dilihat gambar temannya kira-kira bersih, rapi, apa banyak hitam-hitamnya. Satu kelompok saya kasih 1, setelah itu langsung tunjuk satu temannya yang kira-kira gambarnya ini paling proporsional, paling rapi dan nilainya di sini paling bagus, Saya kasih waktu 5 menit cukup. Almari sebelah sini almari ya. Yang sebelah sana berarti kursi. Ayo kursi. Ayo berkumpul mana karo koncone dikumpulno. Kumpulkan lagi gambarmu jadi 1 di sini sama temanmu, langsung dipilih 1 yang nanti mewakili. Yuk, ini kelompokan dibuat bersama-sama, jangan individu.
Kalau sudah ke sana, kamu tadi apa lagi? Meja ke sini meja. Langsung berdiskusi ke sini meja, semua ke sini ngompol. Meja ngompol langsung ke sini semua. Kursi ngompol di sini semua. Langsung ngumpul, didiskusikan karena waktunya cuma 5 menit. Langsung milih temannya ya, yang kira-kira proporsinya paling bagus. Almari juga seperti itu, yang proporsinya paling bagus. Wes, langsung dinilai. Yo, udah ndak usah pakai detail lagi, udah selesai waktu menggambarnya. Dipilih. Yo, dipilih. Dipilih. Ayo, sini kelompokan sini Nararia. Nararia boleh ke sini? Wes, langsung didiskusikan mana tadi itunya? 5 menit ya. Yuk, silakan didiskusikan. Gambar siapa yang nanti untuk presentasi? Sudah memilih? Belum, ya. Ayo didiskusikan, ya. Kurang apa Mbak Li? Detailnya aja. Udah, kalau udah nggak usah gitu. Udah siapa? Mana lihat. Nggak apa-apa, nanti cuma gini. Cuma nanti diperhatikan aja ke teman-temannya hasil gambar dari kelompok sampean, kelompok kursi ya. Mana ya? Lihat ya. Nggak apa-apa. Coba dilihat semua aja, ditunjukkan semua aja biar nanti bisa dipilih salah satu. Nah, versi sampean. Tolong diperhatikan kembali waktu memilih garis proyeksinya sudah oke apa belum. Garis horizonnya sudah benar apa belum. Garis proyeksinya sudah benar apa belum gitu, coba dilihat. Jadi jangan asal memilih, Nah, setelah itu nanti ditulis di itunya ya, lembar penilaiannya ya. Coba didiskusikan bersama, yuk ditunjukkan Yogi harus percaya diri, Kan ini berarti hasil usaha Yogi selama ini belajar gambar perspektif ya, menghasilkan seperti ini. Kalian udah bagus-bagus semua loh gambarnya. Daripada awal kita belajar perspektif satu titik hilang ya nak ya, sekarang lebih bagus semua. Jadi menurut sampean, nah kita aneh Farid yang mana? Dilihat komposisi proporsinya seimbang tidak, jangan asal nunjuk bagus bu gitu. Yuk dilihat lagi ya. Yang kelompok meja gimana? Ini urusannya satu anak, yang lain dikumpulkan biar cepat 5 menit loh. Yo, kerjanya agak cepat anak-anak, Ayo, Hambali ke sini, Hambali dibawa ke sini. Ya enggak apa-apa, dibawa ke sini. Enggak apa-apa. Langsung sini dibawa ke sini, ayo. Dipilih salah satu yang menurut sampean proporsi ini teh aneh apa sih? Asal. Oh, coba. Oh, belum ditempel, tapi milik kamu. Yo. Sini, yang meja semua dikumpulkan sini. Raka sama Hambali. Nah, wes, pilih salah satu, yang proporsinya seimbang, terus garis-garisnya terlihat, nampak.
Gimana? Enggak. Tapi minimal harus sama, minimal sama. Ono carane biji. Gini loh nak, kalau sampai nulis kabeh nunggoi gak mari-mari, kita kan 5 menit. Satu nulis, satu milih sini dikumpulkan sama semua sini, terus dipilih. Nggih, jangan gini, jangan afan, dilihat dulu semuanya. Oke, dilihat dulu karyanya. Semuanya diskusi, semua diskusi. Ya, kira-kira proporsinya seimbang tidak? Garis proyeksinya sudah kelihatan belum? Titik hilangnya sudah kelihatan belum? Ya, garis horizonnya gimana gitu? Wes dijajar. Terus sambil dinilai, diamati bersama. Ini miliknya siapa? Landika, berarti Landika belum selesai ya. Enggak apa-apa. Namanya belajar, kita berproses bersama. Nah kayak gini udah ya. Yang laki-laki boleh ke sini anak-anak, enggak apa-apa. Saya dalam apa? Ada di baliknya nak, tinggal dibaca. Nanti poinnya yang paling bagus dikasih 4. Kalau ini berarti 4 itu sudah ada garis horizon, garis proyeksinya sudah ada semua, titik hilangnya sudah terlihat jelas. Itu berarti nilainya 4, artinya sempurna gitu. Kalau misalnya hanya sebagian, misalnya seperti ini ya, mohon maaf ya, ini garis proyeksinya sudah ada semua, hanya atas sama bawah aja. Untuk gambar yang tengah-tengahnya tidak dikasih garis horizon, berarti nanti dinilai berapa? Apakah 4? Apakah 4? Buat dikasih nilai berapa berarti? Bisa 3. Gitu. Boleh sekarang menilai, nanti yang paling terbaik boleh menjadi wakil dari kelompok almari. Dalam apa? Boten. Sudah, ayo kelompokan. Anak-anak kelompok kursi gimana? Sudah milih? Sudah ada nilainya? Sudah ada nilainya, tapi sudah milih siapa yang presentasi? Siapa? Yogi. Tenang, nanti enggak sendiri, didampingi Bu Tika. Sama ada satu teman yang mendampingi, nggih. Enggak apa-apa, kita belajar bersama, harus percaya diri. Kelompok meja gimana? Punya? Oke, Bali ya. Nggih, boleh. Kelompok almari sudah menentukan? Sudah menentukan. Ayo ditentukan, nggih. Setelah itu 2 menit lagi, setelah itu kembali ke bangku masing-masing, nggih, dan mengumpulkan hasil penilaiannya. Yang mana? Kamu punya kamu. Oh, enggak apa-apa. Berarti nanti kan nilainya, skornya bisa di Iya, enggak apa-apa. Berarti dalam proses pembelajaran ini memang sampean belum gitu. Nama enggak apa-apa, ini enggak usah diisi, kan tidak dikumpulkan. Ayo, anak-anak, sudah? Nah, karena waktunya sudah mepet, ayo kembali ke bangku masing-masing dengan sudah menunjuk satu perwakilan. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Hah? Paham? Agak cepat. Nggih, sudah ada yang ditunjuk miliknya siapa? Nesya? Atau miliknya siapa yang ditunjuk maju? Mas Afan. Punyanya siapa yang untuk maju? Afandi?
Fandi apa Radif? Ayo ditunjuk. Punyanya siapa? Punyanya Nesya mana? Punyanya Nesya? Aku sing kenai. Ayo, menurut sampean punya Nesa sama Radif cocok yang mana? Ini kita Nesa sama Radif, ayo. Apa? Radif aja. Radif apa Nesya? Radif, oke. Siap ya? Kembali ke bangku masing-masing anak-anak. Yo. Kembali ke bangku masing-masing. Agak cepat dikit ya. Nanti kita ndak nututi refleksinya kalau sampai terlalu lama. Yo, kembali ke bangku masing-masing. Tolong semua nanti fokus ke temannya yang presentasi dengan menunjukkan gambarnya. Oke? Udah? Bisa kembali ke tempatnya anak-anak? Bisa kembali anak ayu-ayu, ganteng-ganteng. Oke. Jah, kelompok almari gimana? Sudah bisa kembali ke tempatnya masing-masing? Kelompok almari bisa kembali ke kelompok masing-masing? Sudah selesai penilaiannya, sudah selesai? Sudah dinilai teman-temannya? Sudah belum? Sudah belum? Belum, Mbak. Waktunya sudah. Ya, sudah kembali. Oke, kelompok kursi terlebih dahulu silakan maju ke depan. Siapa? Yogi, silakan Yogi ke sini Yogi. Yogi bisa kalau Yogi tidak berani, bolehlah didampingi sama Farel, boleh didampingi. Kok Farel? Salah menisan namanya. Boleh didampingi Randi, boleh. Farid boleh. Yogi mau didampingi atau sendiri, Yok? Didampingi sama siapa? Faruk? Yuk, silakan ke sini. Salam dulu, Yogi. Salam dulu, terus bilang dari kelompok kursi gitu. Langsung tunjukkan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya pasang ini biar keras. Dari kelompok kursi anak-anak, tolong diperhatikan. Yok, bisa kamu presentasikan Yogi. Nah, Yogi ngejer toh. Nervous. Enggak apa-apa, nggih. Kita semua belajar nggih anak-anak. Jadi kalau maju diusahakan percaya diri. Enggak apa-apa, pede aja, nggih. Salah benar tidak masalah karena kita semua belajar. Semua diperhatikan ke sini anak-anak. Ayo yuk. Pakai teknik apa gitu. Saya menggunakan teknik yang agak keras yuk. Teknik perspektif mata apa kalau kayak gini? Saya menggunakan perspektif mata normal. Mata normal, nggih. Bisa dilihat, dilihatkan yuk ke teman-temannya yuk. Nah, yang percaya diri gambarnya bagus kok ya anak-anak ya. Nggih, agak ke atas kan yuk. Lah biar temannya bisa melihat Yogi. Jangan menutupi wajah gantengnya Yogi. Nah, kayak gini ya. Nah, ini anak-anak, ini adalah hasil perspektif, gambar perspektif 2 titik hilang karya teman sampean. Yogi ini perwakilan dari kelompok kursi. Tadi kelompok kursi bagus-bagus semua gambarnya. Cuma kebetulan Yogi yang dipilih oleh kelompok kursi. Ada yang mau ditanggapi mungkin dari anak-anak yang lain? Pas, bagus, tepuk tangan untuk Yogi dan kelompok kursi. Diakhiri, boleh kembali ke bangku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok meja.
Siapa tadi? Ayo Nugi. Nggak boleh malu ya Nugi. Boleh kok ditemani temannya. Raka boleh menemani kalau Nugi. Nugi sendiri nervous boleh ditemani. Siapa yang mau ngomong ini saya pasangkan Nugi. Salam dulu Gi. Yang percaya diri bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perwakilan dari kelompok meja akan mempresentasikan hasil hasil karya saya. Coba dilihatkan pakai teknik apa ya, Gi, disampaikan ke temannya. Agak ke sini. Teknik perspektif yang digunakan tekniknya apa? Memakai teknik mata burung. Mata burung, diperhatikan semuanya anak-anak. Kalau ada tanggapan silakan angkat tangan, Japas, bagus gambarnya, bagus, Tadi di kelompok meja itu gambarnya juga bagus. Jadi tidak kalah dengan kelompok kursi, Cuma ini tadi gambarnya Nugi karena ditebal-tebali kayak gini, jadi perwakilan kelompok meja. Kita beri tepuk tangan untuk Nugi dan seluruh kelompok. Diakhiri Ki. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok Almari. Siapa yang mewakili? Nararia, Radif. Sendiri aja ya, Div. Loh, waktunya sudah habis. Ayo, nggak apa-apa. Sedikit lagi. Adif, sendiri aja ya, pede. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Ini menggunakan perspektif mata normal. Ada ini Almari ya anak-anak ya. Ada tanggapan atau masukan, boten? Bagus gambarnya? Bagus. Tadi Almari juga gitu, bagus gambarnya. Kita kasih tepuk tangan untuk Nararia dan seluruh kelompok Almari. Diakhiri Nararia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, ini jamnya Butika sudah habis. Tapi sebelum jam Butika habis, kita refleksi sejenak, Ini nanti dikumpulkan semua gambarnya, dikumpulkan di Butika semuanya. Gimana pembelajaran kali ini? Seru tidak? Seru. Kira-kira yang kurang dari pembelajaran kali ini apa? Waktunya atau teknik Butika atau gimana? Waktunya yang kurang. Oh, jadi waktu menggambarnya yang terlalu singkat, Jadi nanti kita kalau ada praktek kembali kita pakai waktu yang agak panjang gitu, anak-anak, Tapi kira-kira sama nasihatnya enggak kesulitan gambar perspektif 2 titik hilang? Ada kesulitan enggak? Sekarang, boten semuanya sudah bisa? 1 titik hilang sudah oke, 2 titik hilang sudah oke, semuanya hebat. Tepuk tangan untuk kelas 8C. Anak-anak, minggu depan waktunya Butika, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu gambar ilustrasi. Mungkin di rumah sampean bisa searching atau browsing dulu tentang contoh gambar ilustrasi itu apa, begitu nggih? Biar minggu depan ketika pembelajaran Butika sampean sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Tolong nanti ketua kelas Farid ya, Farid nggih, tolong dikumpulkan hasil gambar teman-teman sampean hari ini dimulai di meja Butika, nggih, minta tolong nggih. Terima kasih 8C, nggih. Sebelum kita akhiri ditutup dengan berdoa dulu, nggih. Farid silakan dipimpin. Nggih. Terima kasih sekali lagi kelas 8C, nggih. Kalian semua hebat. Karena sesungguhnya hasil itu tidak akan mengkhianati
Wale, proses tidak akan mengkhianati hasil, nggih. Jadi selama sampean belajar akhirnya sampean bisa menggambar dengan baik, nggih. Karena waktunya sudah habis, Butika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.